Halo Sobat Gilang, selamat datang di channel Gilang Worker. Sebelum kita mulai, mari kita klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke? Halo Sobat Gilang, pernahkah kalian merasakan ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu atau situasi tertentu? Sedangkan kebanyakan orang tidak. Jika iya, kemungkinan kalian mengalami fobia. Fobia adalah rasa takut berlebih terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi tertentu, berada di suatu tempat, atau saat melihat hewan dan benda tertentu. Fobia termasuk ke dalam penyakit gangguan kecemasan. Penderita fobia biasanya akan berusaha untuk menghindari situasi dan objek yang dapat memicu ketakutan, atau berusaha menghadapi sambil menahan rasa takut dan cemas. Fobia bisa disebabkan oleh beragam hal. Berdasarkan jenis ketakutan yang timbul, fobia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu fobia spesifik dan fobia kompleks. Fobia spesifik adalah fobia terhadap objek, hewan, situasi, atau aktivitas yang spesifik. Contoh fobia spesifik adalah fobia ketinggian, fobia pergi ke dokter gigi, fobia laba-laba, atau fobia darah. Terkadang, beberapa orang juga memiliki fobia yang cukup unik. Misalnya, fobia hamil, atau disebut tokofobia, dan fobia gelap. Fobia kompleks biasanya berkembang pada masa dewasa. Fobia jenis ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada suatu situasi atau kondisi. Fobia ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu agrofobia dan fobia sosial. Agrofobia yaitu rasa takut berada di suatu tempat atau situasi yang membuat penderita sulit kabur, atau pada situasi tertentu yang akan menyulitkan penderitanya mendapatkan pertolongan. Fobia sosial yaitu rasa takut yang muncul dalam situasi sosial tertentu. Contohnya, penderita sangat takut berbicara di depan banyak orang, sehingga tidak dapat berbicara di tempat umum. Ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu terjadinya fobia. Di antaranya, mengalami insiden atau trauma tertentu. Misalnya, takut naik pesawat akibat pernah mengalami turbulensi di pesawat. Menderita gangguan mental seperti skizofrenia, depresi, OCD, gangguan panik, post-trauma stress disorder, atau gangguan kecemasan umum lainnya. Memiliki orang tua yang terlalu melindungi atau sering disebut overprotective, ataupun memiliki hubungan yang kurang dekat dengan orang tua. Memiliki anggota keluarga yang mengalami fobia tertentu. Misalnya, fobia terhadap laba-laba, karena ada keluarga yang juga takut pada laba-laba. Mengalami tekanan atau stres dalam jangka waktu yang panjang. Stres yang tidak dikelola dengan baik beresiko menurunkan kemampuan seseorang untuk mengatasi ketakutan yang muncul pada situasi atau kondisi tertentu.
Kondisi lainnya seperti mengalami cedera kepala yang menyebabkan kerusakan pada otak atau pernah menyalahgunakan nafsa atau kecanduan alkohol. Fobia dapat menimbulkan gejala fisik dan mental akibat ketakutan berlebihan yang terjadi. Selain rasa takut dan cemas yang berlebih, fobia juga bisa disertai dengan serangan panik yang ditandai dengan jantung terasa berdebar-debar, sesak napas, kebingungan, pusing atau sakit kepala, mual, dada terasa nyeri, leher terasa tercekik, sulit berbicara dengan jelas, tubuh gemetar dan berkeringat, telinga berdenging, sensasi selalu ingin buang air kecil, mulut terasa kering, menangis, takut ditinggal sendirian, terutama pada kasus anak-anak. Sobat Gilang, berkonsultasilah kepada psikolog atau psikiater jika kalian mengalami fobia yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika fobia tersebut sampai mengganggu produktivitas, baik di sekolah ataupun di tempat kerja, ataupun mengganggu kehidupan sosial. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.